Halo, selamat pagi semua. Untuk siswa kelas 12 IPA 1 atau MIPA 1 dan 12 MIPA 2, materi matematika peminatan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda tetap sehat-sehat, jaga kesehatan, karena COVID-19 sudah ada di dekat kita, di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan lupa protokol kesehatan tetap diingatkan, saling mengingatkan. Jangan sampai lalai. Dan jika Anda sudah kena positif, silakan melaksanakan isolasi untuk perawatan lebih lanjut. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat semua. Hari ini kita akan melihat bagaimana materi peminatan di semester ganjil ini untuk kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2. Baik, saya tidak panjang lebar. Yang jelas Anda sudah tahu jadwal untuk matematika peminatan. Untuk menunggu Anda mau masuk, saya akan presentasikan materi. Kita lihat materi peminatan dulu. Saya share screen dulu. Kita nanti gunakan modul untuk materi peminatan dan wajib. Ya, masalah limit. Limit di kita hingga. Jadi kegiatan pembelajaran 1, limit di kita hinggaan fungsi aljabar. Ya, tujuan pembelajaran nanti Anda baca uraian materinya, Anda baca di modul. Ini definisi limit. Ya. Oh iya, sorry, maaf, belum di share screen. Nah, definisi limit. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval a sampai tak berhingga, maka limit x mendekati tak berhingga dari fx sama dengan L. Di mana L itu adalah sebuah bilangan yang didekati. Ya. Atau bermakna bahwa nilai fungsi fx dapat dibuat sembarang dekat ke L dengan cara mengambil x cukup besar. Nah, ada berapa cara yang akan kita perhatikan di sini? 3 cara ya. Yang pertama cara substitusi langsung. Yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi. Dan cara yang ketiga merasionalkan penyebut. Kalau merasionalkan penyebut itu berarti sudah menggunakan bentuk-bentuk akar. Kalau membagi itu pangkat.
substitusi ya cara biasa menggantikan. Mari kita perhatikan selanjutnya. Ya, limit X mendekati Fx sama dengan Fc. Ini secara substitusi ya. Hal ini berlaku pula untuk limit fungsi di tak hingga. Jadi misalnya X mendekati tak hingga, limit fungsi X mendekati tak hingga dari X tambah 3 sama dengan tak berhingga ditambah 3 hasilnya tak hingga. Limit, ini sorry ya, ini penulisannya ini, di sini limit. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan X tak berhingga kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan tak berhingga kurang 4 tak berhingga. Artinya begini, substitusi artinya memasukkan nilai pendekatan ke dalam fungsi tersebut. Jadi fungsinya ini misalnya X tambah 3, untuk F tak berhingga berarti X ini diganti dengan tak berhingga. Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya limit X mendekati tak berhingga dari 1 per 10, ya, itu 0, artinya bahwa limit X mendekati tak berhingga dari 1 per X, kita mulai dari misalnya 1 per 10, 1 per 100, 1 per 10.000. Nah, kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, sampai sebesar apapun penyebutnya, dia nilainya akan mendekati ke 0. Jadi kalau ini 0,1, 0,01, 0,001, 0,000 akan mendekati 0. Sehingga disimpulkan bahwa limit X mendekati tak berhingga dari 1 per X atau 1 per X itu sama dengan 0. Nah ini grafik fungsinya. Ya, apakah negatif? Tetap mendekati 0. Sebesar X apapun, pasti dia akan mendekati 0. Boleh Anda juga uji dengan angka-angka yang lain. Misalnya 3 per 10, 3 per 11, 3 per dan seterusnya. Sehingga jadi kesimpulan bahwa untuk F mendekati 0, lebih dari 0, untuk X lebih dari 0 adalah bilangan rasional, maka limit X mendekati tak berhingga dari 1 per X pangkat R sama dengan 0. Jadi kalau limit mendekati tak berhingga dari 1 per X sama dengan 0, berarti limit X mendekati tak berhingga dari 1 per X pangkat sekian sama dengan 0. Pangkat R, mau pangkat 3, mau pangkat 4, mau pangkat 5, pangkat 100.000 juga tetap nilainya 0. Oke, itu berapa teori ya untuk substitusi. Sekarang tentukan nilai limit X mendekati tak berhingga dari X kuadrat kurang 2X tambah 3 per X tambah 3. Nah, ya, langkah pertama, ini di sini kita bagi semua dengan X. X pangkat tertinggi ya, berarti bagi dengan X pangkat 2. Jadi X kuadrat per X kuadrat kurang 2X per X kuadrat tambah 3 per X kuadrat. Demikian juga penyebutnya. X per X kuadrat tambah 3 per X. Maka didapat X kuadrat per X kuadrat 1 kurang 2 per X tambah 3 per X kuadrat per 1 per X tambah 3 per X. Nah sekarang kalau limit 1 tetap nilainya 1. Limit bilangan konstan yang sudah kita pelajari di kelas 11. Limit X mendekati tak berhingga dari 2 per X 0. Ya. Ini 0. Limit mendekat tak berhingga dari 3 per X kuadrat 0. Limit mendekati
tak berhingga dari 1 per X, 0. Limit tak berhingga dari 3 per X, 0. Sehingga hasilnya adalah tak berhingga. Jadi limit X kuadrat kurang 2X tambah 3 per X tambah 3, hasilnya tak berhingga. Ya. Tentukan limit 2X tambah 1 per 3X kuadrat tambah 5X kurang 2. Nah, cara pembagian. Sekali lagi, contoh 2 ini kita bagi dengan X kuadrat. Kita semua bagi dengan X kuadrat. Bagi dengan X kuadrat. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Kalau masih kecil, tidak bisa dilihat, ya saya perbesar. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi 2X per X kuadrat hasilnya 2 per X. 3 per X kuadrat tetap 3 per X kuadrat. X kuadrat per X kuadrat hasilnya. Oh sorry, 3X kuadrat per X kuadrat hasilnya 3. Tambah 5X per X kuadrat hasilnya 5 per X. Kurang 2 per X kuadrat hasilnya tetap 2 per X kuadrat. Nah, limit 2 per X semua ini, per X namanya kamu lihat per X itu sudah 0 itu. Jadi tersisa 3. Nah, 0 per 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, bagaimana contoh yang ketiga ini? Lagi-lagi cara pembagian yang kita gunakan tadi. Perhatikan ya, ini tapi saya ini limit ya, ini limit ini. Sorry, penulisannya limit X mendekati X-nya di bawah ya. Kalau Anda tulis X-nya di bawah. 3X pangkat 4 tambah 2. Kita bagi semua dengan X pangkat 4. Nah, itu kita bagi semua dengan X pangkat 4. 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 tambah 2. Dibagi dengan X pangkat 4. Penyebutnya juga 3 bagi dengan X pangkat 4. Kurang 5. X pangkat 4 bagi X pangkat 4. Hasilnya, ini pangkat 4 berarti 3. Ini biarkan saja tetap seperti itu karena tidak bulat. Masih tetap. Yang di bawah juga masih tetap karena tidak bulat masih pecahan, biarkan saja. Berarti akhirnya jadi limit 3 tambah 0 per 0 kurang 5. Ini masih limit ya. Anak-anak di sini masih tertulis limit. Jangan dilepaskan karena ini limit. Nanti hasilnya terakhir. Bisa juga Anda limit satu kali. Limit 3 per min 5 ya. Hasilnya negatif 5 per 3 per 5. Atau dilimitkan di sini masing-masing. Ya. Boleh. Limit 3 tetap 3. Limit 2 per X pangkat 4 tetap 0. Limit 3 per 0. Limit 5X pangkat 4 per X pangkat 4 min 5. Ini kurang 5 kan. Berarti negatif 3 per 5. Seperti itu untuk sistem membagi. Nah, kalau kita simpulkan banyak menggunakan soal, sebetulnya gampang ini. Kalau kita buat soal-soal banyak dan kita simpulkan menjadi satu teori, limit, ini lagi salah tulis, anak-anak, limit fx, x mendekat, terlalu jauh ini, nanti Anda perbaiki. X mendekati tak berhingga dari fx ya, sama dengan limit X mendekati tak berhingga dari A1 X pangkat M. Yang kita perhatikan di sini adalah pangkatnya. Ya. Nah, kalau sistem pembagian ini kita tinggal lihat M dengan P. Yang penyebutnya pangkat P semua, P kurang 1, P kurang 2, dan seterusnya. Artinya kelipatan pangkat-pangkat urutan dari M turun. Misalnya 2, 1, dan seterusnya. Ya. Kalau M lebih dari P, jadi M lebih besar dari P, sesuai contoh tadi,
itu nilainya tak berhingga, nilai limit semua ini. Jika M kurang dari P, nah ini M kurang dari P ini contoh yang terakhir. Contoh yang kedua, ini contoh yang kedua. Astaga. Contoh yang kedua. Ya, ini contoh dua. M pangkat di atas kurang dari P. Yang penyebutnya pangkatnya lebih besar, sedangkan pembilangnya pangkatnya kecil. Itu M kurang dari P. Jadi disimpulkan dengan M semuanya. Kalau yang ketiga, pangkat pembilangnya lebih tinggi daripada pangkat penyebutnya. Ini. Sorry, sama. Sama ya, sama. Sama pangkat tertingginya sama. Jadi M sama dengan P. Nah, ulang lagi. Kita simpulkan dalam bentuk ini. Jika pangkat pembilangnya, saya tidak pakai M, pangkat pembilang dari variabel X itu lebih tinggi dari pangkat penyebutnya, P ini, maka nilai limit fungsi fx mendekati tak berhingga, ya, dari sembarang fungsi yang berbentuk seperti ini adalah tak berhingga. Jika pangkat tertinggi dari penyebutnya kurang dari pangkat tertinggi dari pembilangnya, pembilangnya kurang dari P, penyebutnya, maka nilai limitnya adalah 0. Kalau dia sama, maka nilai limitnya adalah lihat koefisien yang ada pada pangkat tertinggi. Jadi M dengan P itu pangkat tertinggi. Nah, kalau koefisiennya adalah A1 B1 per B1, berarti nilainya adalah A1 per B1. Saya pikir itu gampang, Anda bisa buktikan sendiri dengan soal-soal ya. Ya. Ini. Kita langsung tembak ini. 3x kuadrat tambah 5x kurang 7 per 10x pangkat 3 tambah 5x. Itu nilainya akan jadi 0. Kenapa? Pangkat pembilangnya kecil. Kenapa pangkat pembilang kecil harus 0? Kan kita sudah buktikan tadi. Kalau ini x kuadrat bagi x kuadrat semua, maka di sini kan tersisa 10 per x. Ya 0. 10 per x itu limitnya 0. Ini juga per x pangkat 2 limitnya 0. Ini habis jadi 3. Jadi 3 tambah 0 tambah 0. Ya. Ini 7 per x pangkat 3 nanti ini. 0. Ya. Pangkat 3 10. Ini semua jadi per 0 semua. Pembilangnya jadi 0 semua. Penyebutnya jadi 10 itu. Sorry. Terlalu besar kan. Nah, terlalu besar. Kecil juga nggak bisa lihat ya. Jadi kita lihat saja di sini. Pangkat tertinggi di penyebut. Itu artinya M kurang dari P. Pembilang kecil, penyebutnya besar, makanya nilai limitnya 0. Nah, yang ini. Nah, ini harus kita terjemahkan dulu ini. Supaya dapat hasil. Ini nanti akan pangkat tertingginya sama. Karena ini kan jadi 9x pangkat 4 ini. Kalau kita kuadratkan. Nah, 9x pangkat 4, pangkat samanya kan 6x pangkat 4, ya sudah nilainya 9 per 6. Ini 3x pangkat 2 dipangkatkan 2 kan. Lihat saja di situ, tidak perlu diterjemahkan. Atau Anda juga bisa. Nah ini, 3x dikali dengan 5x kuadrat, dia kan 5x pangkat 3. Sedangkan di atas itu kan 16x pangkat 4 nanti ini. 2x pangkat 4. Jadi pangkat 4 per pangkat 3. Dengan demikian dia tak berhingga karena pangkat pembilangnya lebih tinggi, M-nya lebih dari P. Nah, seperti itu untuk soal-soal ini Anda bisa gunakan dalam soal-soal pemilihan. Nah, bagaimana dengan soal yang menggunakan akar seperti ini? Untuk menentukan soal menentukan limit tak berhingga dari soal dalam bentuk akar,
kita merasionalkan bentuk akar dengan mengalihkan sekawan. Ya, mengalihkan sekawan. Jadi macam ini, X kuadrat tambah 2X kurang 3 kurang X tambah 2. Kita kalikan dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 tambah akar X tambah 2 per X kuadrat ini. Ya, ini sudah jelas di bawah. Jadi kita kalikan dengan ini semua. Jadi sekawan artinya dia sama, tetapi berbeda tandanya di sini negatif, jadi positif. Ya, kalau di sini positif, berarti di sini negatif. Seperti itu. Nah, kita perhatikan cara mengalikan. Nah, ini sudah dikalikan. Ini akar. Ini kan Anda bisa menggunakan selisih kuadrat ya. Kalau ini bilangan dikalikan ya, A kuadrat A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu rumus. Demikian juga akar A X kuadrat tambah 2X kurang 3 kurang X tambah 2 kali dengan akar X kuadrat tambah 2X kurang 3 tambah X tambah 2. Hasilnya adalah kuadrat dari sini. Jadi karena ini adalah bilangan akar, maka dia kuadrat akarnya hilang. Jadi tersisa X kuadrat tambah 2X kurang 3. Ya, hasilnya dikurang dengan hasilnya X tambah 2. Ya, ini. X kuadrat tambah 2X kurang 3 kurang X tambah 2. Per. Ini seharusnya langsung per ya. Boleh juga seperti ini. Jadi boleh per di bawah. Boleh juga ditulis seperti ini. Ya. Ini kita selesaikan. Ini X kuadrat tetap. 2X. Ini kan min X ya. Berarti 2X min X. 2X kurang X. 1. Berarti tinggal X di sini. Ini kan 2. Min 2. Berarti jadi min 5 ini nanti. Per ini. Nanti ke bawah. Ya. Lanjut. Perhatikan. Nah ini. Jadi jadinya X kuadrat tambah X kurang 5. Hasil tadi. Per X kuadrat tambah 2X kurang 3 tambah X. Akar X tambah 2. Sekarang kita sistem pembagian. Bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah X pangkat 2. Nah, kalau X kuadrat dijadikan akar di bawah sini, maka dia jadi X pangkat 4. Jadi kenapa kok di atas dibagi X kuadrat semua, sedangkan di dalam akar bagi X pangkat 4? Karena akar X pangkat 4 adalah X kuadrat. Jadi kalau tidak menggunakan akar, ditulis X kuadrat. Tapi kalau sudah di dalam akar, harus ditulis X pangkat 4. Ini. Karena nama lain dari X kuadrat adalah akar X pangkat 4. Seperti itu. Artinya begini. 2 kita bisa tulis akar 4. Kan? 3 bisa kita tulis akar 9. Demikian juga X kuadrat kita bisa tulis akar X pangkat 4. Seperti itu. Nah, kita bagi X kuadrat per X kuadrat habis 1. Ya. Ini tetap 1 per X, 5 per X kuadrat. Terus di dalam akar. Ini jadi 1 per X kuadrat tambah 2 per X pangkat 3 kurang 3 per X pangkat 4. Ini tambah. Aduh ini kurang jelas. 1 per X pangkat 4. X pangkat 3. Sudah dibagi sana itu. Ya. Ini kan dibagi X pangkat 4 semua yang ini nih. Tadi mana nih? Ini nih. Berarti jadi X pangkat 3. 1 per X pangkat 3. 2 per X pangkat 4. Nah, kita langsung lihat begini. Kita sudah tahu bahwa berapapun bilangan limit X mendekati tak berhingga, berapapun bilangan per X selalu 0. Jadi sudah. Ini limitnya, ini masih limit. Limit semua keseluruhan saja. Anggap limit masing-masing sudah tahu. Langsung. 0. Limit konstan tetap 1. Limit 1 per X 0. Ini 0. Yang dalam akar 0. Ini juga sudah 0. Ini juga sudah 0. Ya ini bawah ini. Tambah. Semua 0.
Maka hasilnya 1/0. 1/0 sama dengan tak terdefinisikan, tak berhingga. Nah, dari sini nanti kita lihat, rumuskan lagi ini. Contoh berikut. Yang seperti ini. Lagi-lagi kita kalikan dengan sekawannya. Ya, kita kalikan dengan sekawan. Hasilnya jadi seperti ini. 5x kurang 3 kurang x kuadrat tambah 7 per 5x kurang 3 tambah x kuadrat tambah 7. Kita bagi dengan x. Ingat, x itu kalau dimasukkan dalam akar itu jadi akar x kuadrat. Itu hati-hati di situ. Sehingga ini dia jadi. Oh ini x. Oh sorry ya. Ini kita pisahkan dulu ini. Ini kan ada x kuadrat. Ini negatif x kuadrat tambah 7. Sebetulnya 3 kurang 7 jadi 10. Di sini 5x. Ya. Atau kurang x kuadrat kurang 10 ya. Biarkan saja kalau. Ini harus dipisahkan dulu sebetulnya ya. Satu langkah. Supaya kita tidak ini. Tapi bisa juga. Jadi bisa juga Anda selisihkan ini dulu. Negatif x kuadrat dengan negatif 10 nanti nih. Jadi hasilnya 5x kurang 10 kurang x kuadrat. Tapi bisa juga satu kali di sini terserah. Yang penting ingat, ini negatif 7 jadi negatif 7 di bawah ini. Ya, ingat. Tidak bingung. Jadi bisa juga diselisihkan. Nah, bagi dengan x. Di bawah jadi akar x. Nah, coba Anda dibagi x kuadrat. Pangkat tertinggi nggak x kuadrat ya? Sorry. Yaitu x kuadrat semua bagi x kuadrat. Karena ini pangkat tertinggi ada x kuadrat ini. Ini nih. Dibagi dengan x kuadrat berarti di dalam akar dibagi dengan x pangkat 4. Perhatikan baik-baik. Kalau ini ada yang 1, ada yang 7 per x. Ini sudah 0, semua limitnya 0. Tinggal 1. Pembilangnya tinggal 1. Ini mana ini? Ini sudah 0 juga nilai limitnya. Ini 0 semua ini. Maka 1/0. Negatif. Ya, ini negatif 1/0. Negatif 1 ini. Hasilnya adalah negatif tak berhingga. Masih tetap tak berhingga nilainya. Ya. Nah, sekarang soal berikut ini. Ini kita kuadratkan dulu. Ini. Ini ya, ini. Jadi jadinya ini x2x tambah 1 kuadrat, hasilnya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Anda kan sudah tahu, SMA sudah tahu ini cara mengkuadratkan. Kalikan dengan sekawannya, kalikan dengan ini ya, ini. Sudah, dikalikan berarti hasilnya tinggal 4x kuadrat kurang 4x tambah 5 dengan kurang, karena kurang 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Kita sederhanakan dulu ini. 4x kuadrat kurang 4x kuadrat akan 0. Negatif 4x kurang 4x min 8x. 5 kurang 1 dapat plus 4. Per ini. Sekarang, pangkat tertingginya apa? Pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Berarti kita bagi dengan x. Jangan lupa di dalam tanda akar itu harus bagi dengan x kuadrat. Terus seperti ini. Ini jadi min 8 ini. Ya. Langsung kita limitkan saja. Ini min 8 ini. Ini 0. Ya. Ini 4. Ini. Karena kan x kuadrat dari situ 0 semuanya. Juga 4. Sehingga min 8 per 2 tambah 2. Hasilnya adalah min 8 per 4. Hasilnya adalah min 2. Nanti dari contoh-contoh ini kan Anda bisa rumuskan ini nanti. Jadi nanti hasilnya adalah ini. Min 4
Ya, kurang 4 ini hasilnya di sini. Lihat ini. Kalau ada soal begini, ini men 4 kurang 4, kurang di sini 4. Men 8 per ini. Koefisien awal ini 4. Asal sama ini. Asalkan sama. Men 2. Kesimpulan. Kalau dalam bentuk umum, dalam bentuk akar seperti ini, limit X mendekati tak berhingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C kurang PX kuadrat tambah QX tambah R. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, B kurang Q per 2 akar A jika A sama dengan P. Ini A sama dengan B. Artinya begini, kalau A di sini, sini juga A. Pangkatnya sama. Ya. Itu hasilnya ini. Tak berhingga jika ya berbeda. Tidak sama. Tak berhingga positif. Ya. Jika berbeda dan tak berhingga negatif. Tergantung daripada nilai A dan P ini. Ya. Ini A dan P. Mau negatif atau positif tergantung nilai A dan P. Nah ini. Rumus langsung. Ini sudah dikerjakan, tinggal Anda selesaikan. Nah ini. Karena A lebih dari P. Berarti ini A, ini 3 kan, ini 1. Jadi tak berhingga itu. A kurang dari P yang terakhir ini. Ini 1 sana 2. Berarti negatif tak berhingga. Oke, cuma ada 3 alternatif itu hasil limit tak berhingga. Selanjutnya silakan Anda dalami dalam bentuk soal-soal. Ya. Rangkumannya juga ada. Di dalam modul ini silakan Anda pelajari. Ya, untuk tugas Anda bisa latihan soal pilihan ganda 10 nomor kalau tidak salah ya. Silakan kerjakan 10 nomor ini, waktunya saya kasih 1 minggu. Ya. Jadi untuk limit pembelajaran pertama, pertemuan pertama sudah. Ya. Nanti kita masuk pada pembelajaran kedua, limit ketak hingga fungsi trigonometri. Nanti pertemuan berikut, mudah-mudahan Anda bisa ikuti dengan baik. Karena ini dalam bentuk video bisa diputar-putar terus ya. Kita kembali pembelajaran pertama. Ya. Jadi modul yang sudah saya kirim itu tinggal Anda pelajari dengan baik dan kerjakan soal di 10 nomor itu sebagai latihan. Ya cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kiranya Anda tetap memperhatikan kondisi kesehatan Anda setiap hari, tetap fix sehingga Anda terhindar dari virus corona. Walaupun sudah divaksin tetapi Anda tetap jaga kesehatan. Oke, cukup dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi, Tuhan memberkati.